Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel cerita Lubna dan Adiba. Kali ini Lubna dan Adiba beserta abinya dan mamahnya mau berkunjung ke Monumen Nasional atau biasa disebut Monas. Ikuti terus ya. Monumen Nasional yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kerajaan Belanda. Tapi itu ada sama, itu sama, udahnya ada di sana. Ininya sama, itu manako ini, yang itu sama. Ini kan sama itu. Ada yang mana? Ada banyak udahnya ada banyak. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan dari rakyat Indonesia. Tugu Monumen Nasional dan Museum buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 4 sore sepanjang minggu kecuali hari Senin saat tugu tutup. Sore, sampai.
Ide awal pendirian monumen adalah seorang warga negara Republik Indonesia biasa, seorang swasta, warga kota sederhana dari Jakarta bernama Sarwoko Martokusumo, kata Sudiro. Setelah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke Jakarta yang sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda pada tahun 1949. Perencanaan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945. Ayo dek. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perencanaan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Friedrich Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite. Antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad.
Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Terbang, ada terbang. Anet. Adek. Silaban menolak untuk merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45 melambangkan 17 Agustus 1945 memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban dan Sudarsono mulai dibangun 17 Agustus 1961. Pada tiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Singhasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara kronologis searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Secara kronologis menggambarkan masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia, dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia.
Terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan Indonesia merdeka pada awal abad ke-20. Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang, dan Perang Dunia yang kedua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disusul revolusi dan perang kemerdekaan Republik Indonesia hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Namun beberapa patung dan arca tampak tak terawat dan rusak akibat hujan serta cuaca tropis. Udah deh. Naik. Naik kak. Kamu mau kemana kak? Mau kemana? Cukup sekian cerita Lubna dan Adiba pada kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.